Oke. Ini kita find and select, terus habis itu ke go to special, kita ambil yang blank sih. Nah, lalu kita sama dengan atasnya, tanda panah atas, terus untuk ngisi semuanya secara otomatis itu Control Enter. Jadi apa soalnya? Tidak sesuai dengan data pada sumber pesanan pembelian master. Oke. Maka dari itu, kita tinggal pakai VLOOKUP aja ya. Ini kita itu dulu. Create a copy. Jawab A1. Kita tinggal VLOOKUP. Kita lookup value nomor pesanan pembelian ke sini. Pesanan pembelian. Wah, ini aku belum ngisi. Nggak apa-apa, bisa kok. Nih. Terus pilih 2 itu Control Shift Down. Kita F4 itu jangan lupa supaya ngunci, supaya nggak ke bawah nanti pas pilihnya. Lalu kolom index number-nya itu isi yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena si tanggal ini ada di kolom yang kedua. Dan kita pilih yang false. Oke. Ini masih dalam angka biasa. Itu bisa kita ubah ke sini, short date. Lalu kita sama nggak? Kita cek sama nggak sama kayak ini. Kalau antara 15 sampai 30 berapa? Mohon maaf, aku pengen tanya, ini filenya di-share nggak? Maksudnya sama Aziz udah belum ya? Aku belum dapat soalnya. Sebentar. Kalau ada boleh di-share biar coba sekalian juga, jadi biar sama-sama. Sip. Bentar ya. Kita pause dulu. Ini sekalian jalan aja ya. Soalnya Aziznya belum bales. Oke. Ya, belum ada respon. Terus kita mau masukin ya. Kita link aja. Set link, linknya itu dari sini. Udah ada sheet jawaban ya harusnya. Gak apa-apa. Itu udah berhasil ya. Oke. Lanjut soal kedua. Uji akurasi untuk parallel simulation. Udah pada dapat belum? Aziznya udah bilang udah di-share. Di grup intensif. Sudah, terima kasih. Oke. Dalam laporan rincian pesanan pembelian terdapat kuantitas pesanan pembelian yang tidak akurat. Oke, sebentar. Kita buka dulu. Laporan pesanan pembelian ya. Rincian pesanan pembelian. Managerial 2. Berarti ini yang kita move or copy. Kita create a copy. Ini jawab 2. Sama lagi untuk ngisi mereka semua. Gimana ini? Supaya cepat. Scroll aja langsung ke bawah. Kita home, kita find and select, go to special, kita pilih yang blank. Dengan atasnya, kita Control Enter. Gimana Yana? Dan ini kita gabungin ya untuk key-nya. Baru di sini kita filter. Dengan len dari ini. Ini key. Sorry. Ini key. Oke. Kuantitas yang tidak akurat. Nah, itu dari PP RPP. Oke. RPP itu di sini. Mana sih?
buka dulu. Kita invite. Ya kan? PR kan? Ini kita isi dulu deh. Kalau ini pakai VLOOKUP berarti sama kayak di soal bagian 1 kan ini. VLOOKUP ke sini pembelian master. Pilih Ctrl Shift Down F420. Apa nih? Oh, sorry. Kalau ini berarti tinggal kita copy ya. Tapi ini ganti jadi 3. Dan ini ganti jadi C. Untuk bulannya itu sama dengan teks. Ngambil dari sini. Dan untuk format teksnya MMM. Sebentar ya teman-teman, aku dihubungin. Ini tinggal di copy ke bawah. Untuk nama produk kita pakai VLOOKUP. Lookup value-nya dari si kode produk itu ke produk sini. Ctrl Shift Down F42 ambil kosong. Untuk nama supplier berarti kita VLOOKUP ke suppliernya. VLOOKUP ke kode supplier, table array-nya dari supplier. Ini Ctrl Shift Down F420. Lalu ini tinggal kita copy ke bawah. Udah jadi. Apakah ini perlu kita isi juga? Sekalian aja ya. Next. Terus formatnya. Oke. Next. Nggak perlu sebenarnya di sini. Formatnya apa? DDD, DD, strip, strip, YYY. Oke, nama supplier berarti kita VLOOKUP ke sini, Ctrl Up, Ctrl Shift Down, F420. Ini diisi aja. Oke, itu udah selesai. Sekarang kita ke balik soalnya. Ke laporan manajerial 2. Yang mana? Jawaban A2 ya. Ini kita filter dulu. Aku lupa filter tadi. Ini kita filter, terus ambil yang 14 saja. Oke. Nah, nanti kita VLOOKUP sama dengan VLOOKUP lookup value-nya yang si key ini ke PPR tadi ya. Apa ini? Ke value yang ini ke PPR. Terus ini belum dibikin. Nggak apa-apa. Nanti kita ke C aja. Ini jangan lupa F4, terus ambil yang kedua, ambil yang ke 0. Ini pasti akan error, tapi nggak apa-apa. Mana PPR? Ini kita lupa bikin key ya tadi. Ini dan ini. Oke. Ini copy ke bawah, berarti di CD ya. Nah, ininya ke C sekarang. Oke. Kita cek apakah dia sama dengan kuantitas yang ada. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Lanjut aja. Lanjut aja. Oke, lanjut.
Sekarang uji completeness. Dalam laporan penerimaan pesanan pembelian, barang yang sudah diterima namun tidak tercantum dalam laporan penerimaan, yaitu, oke, berarti di 3 ya. Sini. Oke. Di sini sudah diterima, tapi enggak ada. Jawab A3. Barang yang sudah diterima namun tidak tercantum dalam laporan penerimaan. Oke. Ini kita bikin dulu key-nya. Si key-nya kita taruh di sini. Sama dengan ini dan ini lagi. Terus copy ke bawah. Supaya gampang kita pakai pivot aja ya. Insert, pivot, ngambil dari penerimaan ya. Penerimaan barang. Ini juga belum kita bikin. Sorry. Aku lupa. Di PPR ini kita bikin. Penerimaan barang. Itu kita bikin si kode produknya sama si nomor PP-nya. Oke. Berarti di sini langsung insert pivot table aja. Ambil dari penerimaan barang. Oke. Jadi dia minta apa ya? Sorry. Barang yang sudah diterima, udah ada di ini berarti penerimaan barang tapi belum di laporan penerimaan. Oke, siap. Berarti key-nya masukin ke sini, terus si kuantitasnya masukin ke sini. Udah sama ya. Nah, kita sekarang VLOOKUP. VLOOKUP yang ini dari mana? Dari sini ke bawah. F4 ambil yang keempat. Kenapa yang keempat? Kenapa ini VLOOKUP? Kenapa yang keempat? Karena saat di sum of kuantitas yang diterima, itu dia udah termasuk sama jumlah barang yang free juga. Nah, kalau yang di sini, kuantitas pesanan yang diterima kan dia dipecah ya. Nggak dalam satu kolom yang sama ya. Makanya kita ambil yang keempat, nggak boleh yang ketiga, atau yang bahkan nggak boleh yang ketiga, nggak boleh yang kedua, bahkan yang ketiga juga nggak boleh. Jadi ambil yang keempat ya. Ya ampun. Ya, benar. Kita cek apakah dia sama dengan sebelahnya. Nanti tinggal kita filter. Oke. Filter yang karena emang nggak ada, jadi biarin aja. Oke, itu udah jawab yang A3. Sekarang barang bonus yang ternyata kurang dilaporkan. Nah, ini bisa pakai dua asumsi ya. Pertama, kita bisa cek dulu apakah ini bonusnya udah diterima sesuai dengan aturan yang berlaku. Satu lagi, kita asumsi si barang bonus ini itu udah si orangnya udah ngirim barang bonusnya itu sesuai dengan aturan, dan kita tinggal cek kayak si A3 ini. Oke, jadi ini kita bisa itu aja, nge-for copy, terus create a copy. Ini jadi A4 ya. Nah, tapi bedanya, ini filternya matiin dulu. Bedanya, kita tambahin di sini. Filternya di keterangan. Keterangannya yang free. Oke, terus VLOOKUP-nya salah. Berarti kita harus ganti dulu dari VLOOKUP. Sorry. VLOOKUP-nya ini kita ubah yang ke 3 ya.
Nah, baru dari sini yang free-nya kita nyalain. Terus ini kita filter lagi yang true-nya matiin. Ini end up, kenapa sih nggak ada? Oke, ini ya, cuma 2 ya. Itu udah yang A4. Sekarang 5. Penerimaan pesanan pembelian terdapat pesanan yang belum diterima, tapi udah dilaporkan. Nah, kalau cara ini, itu bisa kalian tinggal move or copy lagi. Ini sekarang kita nggak perlu pakai pivot. Ini kita tinggal pakai count, atau ada 2 cara. Kita bisa pakai VLOOKUP. Lookup value-nya yang key ini. Yang key ini dari si penerimaan itu. Mana penerimaan? Penerimaan barang. Ambil yang key juga. Oke. 4, ambil yang 1, karena dia nggak akan pindah kemana-mana. Ambil yang false, supaya exact match. Dan itu nanti kita sama dengan ini. Kalau dia ada, harusnya dia true. Kalau enggak, dia nanti jadi NA. Nah, satu lagi kita bisa pakai count if. Udah diajarin hari ini juga kan ya? Salah. Range dulu. Untuk itu penerimaan barangnya ngambil dari sini. Kita Ctrl Shift Down, F4. Terus kriterianya, kita balik lagi ke samping sana. Ambil yang key ini. Oke. Pokoknya kita mau cari dia yang 0 ya. Jadi tidak sama dengan 0. Jadi kalau sama dengan 0, dia akan false. Nanti kita filter aja. Nah, ini data, kita filter. Ini yang NA ya. Sama ya, 1 aja. Mau cek juga boleh. Ini yang false. Cuman 1. Ini pakai VLOOKUP. Dan ini pakai yang count if. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini jawaban A5. Sorry. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Atau lanjut aja? Lanjut aja. Oke. Sekarang menguji transaksi pembayaran. Pembayaran terdapat invoice yang nilainya terlalu besar dari semestinya. Oke. Si pembayaran, mana pembayaran ini? Oh, ini yang aku protes di itu. Karena aku kurang setuju. Kita ambil dari sini ya, penerimaan barang ya. Barang yang free itu nggak akan kita bayar kan? Makanya kita matiin dulu yang free-nya. Terus kita copy yang ini, dan ini. Itu kita copy, terus habis itu kita masukin ke dalam sini pembayaran mana. Oke, ini kita paste. Kita di sini bikin laporan ya. 2 laporan, 1 dari yang pembayaran, 1 dari yang diterima. Oke, untuk harganya, total harga deh, langsung aja. Untuk harganya ini kita pakai VLOOKUP dari kode produknya ya. Tabel array-nya itu dari sini. Sebentar. Produk. F430. Oke. Itu nanti kita kali sama ini. Oke. Itu udah. Sekarang kita copy lagi yang ini. Ini kan yang udah dibayar sama perusahaan. Kita copy ke sini, kita bikin laporannya menurut kita. Ini kita bisa remove duplicate. Nah, sekarang ini menurut pembayaran. Satu lagi ini menurut laporan penerimaan. Oke. Ini bisa pakai sum if ya, berarti. Sum if untuk range-nya yang ini
si nomor pesanan pembelian, jangan lupa di F4, kriterianya yang sebelahnya, sum range-nya itu total pembayaran, jangan lupa di F4. Menurut laporan penerimaan, berarti caranya juga sama. Nomor pesanan pembelian, F4, kriterianya yang ini, dan ini total harga. Sum range-nya total harga. Oke, baru di sini kita cek apakah dia sama dengan dia. Oke, nanti baru kita filter ya. Kita filter yang false. Sudah ketahuan. Oke, itu yang ke-6. Alah, lupa aku. Move or copy. Ya. Jawab A6. Selanjutnya, soal terakhir di soal A. Pengujian analisis, uji efisiensi ya. Ini tinggal ngisi. Sebenarnya tinggal kalian ituin aja. Lihat di spread ini udah ada kok. Sama. Untuk free bonus, nah sekarang kalau tadi kan kita filternya free-nya kita matiin di penerimaan barang ya. Kalau ini free-nya yang kita hidupin. Terus kode produk. Ya. Control Shift Down. Ini kita copy dulu. Malah lupa. Bentar. Di laporan manajerial. Di sini. Copy dulu. Move or copy. Create a copy. Jawab A7. Oke, itu udah selesai. Free bonus berarti kita tinggal melakukan sum if aja. Untuk range-nya itu dari yang kode produk. F4. Kriterianya si ini, kode produk yang dia. Sum range-nya itu yang ini. Kuantitas yang diterima ya. F4. Nah, tersedia untuk dijual, ikutin aja. 11 itu 2, ditambah 9, tambah 10. Kalau yang 13, 11 dikurang 12, dan untuk 14 itu sama dengan si ini dikali dengan 20%. Kita mau cek apakah mana yang maksimum? Oh, ini. Apakah dia itu kurang dari sama dengan ini? Pokoknya kan batas maksimumnya ini ya. Kita copy ke bawah sekarang. Ini kita cek. Lalu tinggal kita filter. Filternya yang false ya. Oke, udah dapat. Untuk A7 udah selesai. Sekarang ke soal B. Ini depresiasi ya. Depresiasi itu ada 4 rumus ya yang harus kita hafal. Yang pertama ada SLN, ini untuk straight line. Yang kedua itu ada DB untuk declining balance. Yang ketiga itu ada DDB untuk double declining balance. Mana petik sama dengan DDB. Dan yang keempat itu ada SYD, sum of year digit. Udah itu aja sih yang penting. Tapi yang di sini kita pakai itu yang declining balance sama double declining balance. Ada yang aneh-aneh? Oke, tanggal pembeliannya itu 31 Maret, 10 Februari. Sebentar ya. Udah. Oke. Format jawaban akhir kayak gini. Nilai penyusutan. Ini mungkin nilai penyusutan di tahun akhir ya. Ini soalnya siapa yang punya ya? Bener nggak ini untuk nilai penyusutan tahun akhir? Atau minta semuanya? Oke, asumsi benar. Nilai penyusutan di tahun akhir, oke. Maka dari itu, sekarang kita mau bikin menurut auditor. Kenapa ada gini? Menurut auditor, ini DB,
NB, terus ini menurut perpajakan. Perpajakan. Pajak maunya apa? Sorry. Saldo menurun dulunya ya. Semua kelompok 1 ya. Oke. SM. Terus ini NB akhir ya. Untuk DB langsung aja masukin fungsinya. Cost-nya itu adalah nilai perolehan. Jangan lupa di F4. Untuk salvage-nya itu yang ini nilai sisa. Jangan lupa di F4 juga. Untuk life itu adalah masa manfaat. Itu 5 tahun. Dan period itu adalah periode saat ini. Periode tahun itu. Berarti ambil yang ini. Dan month itu adalah jumlah bulan sampai dengan sampai dengan bulan 12. Ini kan 31 Maret. Kita pakai yang asumsi 16 ke atas sama 15 ke bawah ya. Berarti udah kepake 3 bulan, sisanya 9 bulan ya. Kalau untuk DB ini bisa langsung di-copy ke bawah. Nilai buku akhirnya berarti si D6 ini dikurang sama sebelahnya, tapi untuk yang kedua itu atas kurang bawah. Di akhir itu kita melakukan penyesuaian nilai sisanya. Oke. Udah sama ya? Udah bagus deh. Sekarang menurut perpajakannya. Ini pakai saldo menurun, kelompok perpajakannya yang 1 ya. Nah, ini ada beberapa asumsi yang ada. Itu pertama, asumsinya itu disetahunkan. Jadi beneran kalau dia belinya di 30 Desember, terus 30 November, itu tetap hitungnya dia masih ke depresiasi 1 tahun. Ada juga yang asumsi kedua itu dia belinya di 30 Desember, itu hitungnya satu bulan ya. Walaupun sisa 1 hari aja besoknya. Depresiasinya tetap 1 bulan. Nah, terakhir ada asumsi ketiga itu ngikutin asumsi yang akuntansi. Pokok pakai tanggal 16 sama pakai tanggal 15. Lebih dari 16 berarti dia nggak terhitung, tapi kalau kurang dari 16 dia terhitung 1 bulan. Itu menyesuaikan dosen kalian aja. Karena tiap dosen beda-beda. Sorry. Putus nggak? Oke, lanjut. Kalau di sini aku pakai yang kapanpun dia dibuletin ke 1 bulan ya. Asumsinya gitu. Jadi nggak peduli dia beli tanggal berapa, pokoknya bulan itu tetap terhitung sebagai depresiasi. Bukan yang di setahun kan ya. Oke. Untuk itu tinggal gini aja, kali 50%. Kenapa 50%? Kita ngambil dari SM ya. 4 tahun. Nah, untuk itunya ini kurang ini. Terus tahun kedua berarti kali 50%. Oke. Ini kita sampai sini. Ini kan 4 tahun ya. 4 tahun, tapi di sini belinya bukan 1 Januari. Dia belinya di Maret. Berarti di sini dikali lagi sama, ingat kalau asumsi yang aku pakai ini, dia beli 31 Maret tetap terhitung 1 bulan, berarti baru kepake 2 bulan, berarti sisanya itu 10/12. Nah, berarti di sini masih ada 2/12-nya kan? Tapi kalau dipajak, itu harus dihabisin. Kalau dia belinya di 1 Januari, habisinnya itu di sini ya. Di tahun keempat, tapi karena dia belinya 31 Maret, jadi habisinnya di tahun kelima. Oke. Sekarang kita pakai DDB. Copy aja dulu. Lupa. Ini perpajakan, ini kita copy ke bawah dulu. Oke. Untuk DDB, fungsinya itu sama dengan DDB. Terus nilai perolehannya itu ini. Untuk salvage-nya itu ini nilai sisa.
F4. Life-nya itu masa manfaat 5 tahun. Period itu adalah periode tahun itu. Dan untuk vektor, kalian bisa isi atau enggak. Kalau DDB itu otomatis di Excel faktornya itu 2. Tapi kalau di soal minta 1,96, 1,98, itu boleh, baru kalian masukin. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, ini kita copy ke bawah ya. Selanjutnya, ini kan yang masih asumsi dia belinya di 1 Januari. Padahal di sini belinya di 10 Februari. Makanya ini depresiasi. Depresiasi yang sebenarnya. Itu harus kita bikin. Nah, untuk tahun pertama berarti ini dikali sama dengan dikali 11/12. Kenapa 11/12? Februari untuk akuntansi belinya sebelum tanggal 16, berarti dia masih terhitung 1 bulan. Untuk tahun kedua ini yang agak beda, berarti ngambil 1 bulan dari atas 1/12 ditambah tahun kedua diambil 11/12-nya. Nah, ini sampai tahun ke-6 berarti ya. Nih, sampai tahun ke-6. Untuk nilai buku akhirnya, berarti tadi di mana? D7 ya. D7 dikurang sama sampingnya. Nah, untuk tahun kedua, oke, gitu. Menurut perpajakan kan dia ini masa manfaat 5 tahun ya. Nah, ini tetap ngikutin yang perpajakan 8 tahun ya. Dia pakai SM juga, kelompok pertama. Kelompok pertama, sorry. 50 berarti. Nah, dari itu, sama dengan D7 dikali sama 50%. Nah, buku akhirnya D7 dikurang ini. D7 dikurang sampingnya. Terus ini kurang sampingnya juga. Ini dikali 50%. Nah, di 5 tahun dibelinya 4 tahun. Dibelinya 10 Februari. Berarti di sini dikali sama 11/12. Di tahun kelima harus dihabisin. Oke, itu udah selesai untuk soal B. Jadi di Excel itu aja sih. Ada yang masih masalah? Oh, tadi ada yang nanya index match ya. Kalau index match, nah itu pakai contoh yang ini aja deh. Kalau index match, misal key-nya itu ada di sini ya. Hubunginnya kemana? Ntar hubunginnya kemana nanti? Bentar. Dari sini aja deh. Kalau ini rincian penerimaan barang pesanan. Penerimaan barang. Ini ke sini. Ya. Sudah ya. Oke. Oh, salah. Harusnya kita bikinnya yang di sini. Ini key. Terus habis itu ini sama dengan ini. Dan filternya matiin, Samuel. Oke. Dengan ini, si kode, dan ini. Siap. Oke, index match. Jadi, untuk index match itu rumusnya sama dengan indeks. Wah, rusak dong ini. Walah. Ctrl Z. Asumsilah di sini. Ctrl, copy. Oke.
kuantitas yang diterima sesuai pesanan. Wow. Oke. Ini menurut PPR berarti ya? Bukan PPR, menurut penerimaan. Oke. Index match itu rumusnya indeks. Terus reference-nya itu adalah yang akan kita pilih, yang akan keluar. Sorry, mana sih? Di sebelahnya tadi ya. Yang akan keluar. Nah, untuk row number-nya itu pakai match. Lookup value-nya itu adalah ya kayak VLOOKUP, apa yang mau dicari gitu. Yang mau dicari kan ini, si key-nya itu. Nah, F4. Nah, lalu dia berada di mana? Ini ya key-nya. Lalu itu ada di sini, F4. Match type-nya itu yang 0. Jadi inti dari index match itu, kalau index, ya kita pecah deh. Kalau indeks, bentar, itu hasilnya. Row number 1. Gitu. Kalau indeks itu, dia kayak ingin menunjukkan dari referensi ini di row pertama itu isinya apa. Nah, sedangkan kalau match itu sampingan match. Nah, match itu adalah si key ini di dalam referensi yang tadi itu ada di row keberapa, ada di urutan keberapa gitu. Makanya match ini bisa ke samping, bisa ke bawah karena dia ngitungnya dari urutan ya, bisa ke kanan, bisa ke bawah. Ya, boleh. Nah, makanya itu dikawinkan. Si row number-nya itu pakai match yang ini. Begitu. Nggak ngerti sih gimana cara jelasinnya. Pokoknya ini sama kayak VLOOKUP sebenarnya, tapi kalau VLOOKUP itu kan nggak bisa ke kiri. Nggak bisa ngelihat ke kiri. Nah, si index match itu dia bisa kemana aja gitu lihatnya. Ini yang nanya index match siapa ya? Udah paham belum? Udah, lanjut aja. Oke, mantap. Keren. Selanjutnya, bahas apa kita? Depresiasi pajak tadi udah ya? Atau depresiasi pajak mau dibahas lagi? Atau kita lanjut SQL? Kalau aku udah cukup. SQL aja lanjut. Lanjut aja kalau aku. Kalau yang lain nggak tahu. Oke, gimana yang lain? Boleh lanjut SQL. Oke. Ini banyak yang nanya tentang itu ya, join ya. Join terus habis itu gimana cara kita nentuin yang kiri. Yang kiri itu siapa? Nah, aku lebih suka selalu pakai left join ya. Nah, gimana cara kita nentuin siapa yang pantas untuk di kiri? Jadi aku lebih suka yang di paling kiri itu adalah tabel dengan yang bisa berhubungan dengan banyak tabel gitu. Dia aku bilang sebagai tabel induk. Misalnya kita punya 3 tabel, reservasi, master kamar, resepsionis. Nah, di reservasi itu misalnya isinya tanggal check-in, durasi kamar yang dipakai, nama petugas. Si master kamar itu isinya nomor kamar, lantai kamar, harga kamar per malam. Nah, si resepsionis itu nama resepsionisnya, jenis kelamin, tanggal lahir, atau apalah yang dibikin perusahaannya itu nanti. Nah, kenapa aku lebih suka pakai reservasi itu sebagai yang paling kiri? Dan selanjutnya pakai left join. Nah, karena siapa tahu perusahaan itu tidak bagus sistem pengendalian internalnya. Jadi misal dia lagi dia usaha hotel terus habis itu dia sekalian ekspansi hotelnya
nambah beberapa kamar. Tapi kamar ke-6 ini belum masuk ke dalam master kamar gitu. Nah, nanti kalau total sales dari reservasi itu misalnya satu kamarnya itu dihargain 100.000 gitu ya. Nanti total sales dari reservasi ini kan 600.000. Nah, total sales kalau menurut master kamar itu 500.000. Nah, gimana? Akan lebih baik, akan lebih baik kalau kita dapat yang lebih gede. Terus habis itu kita lihat, loh, ini kenapa sih? Kenapa bisa berubah? Kenapa ada perbedaan 100.000? Rupanya setelah kita cek, oh si nomor 6 ini rupanya belum masuk dalam master kamar gitu. Terus habis itu kalau kita cuman, ya ampun, bentar. Sorry, lanjut. Sampai mana tadi kita? Atau ada yang belum ngerti? Ada yang masih bingung? Gimana? Coba diulang lagi aja. Oh, oke. Gimana yang enak ya? Jadi, kalau kita pakai master kamar, sebagai yang paling kiri, nanti yang nomor 6 ini nggak akan ketahuan gitu. Nggak akan kelihatan. Dan ini kayak kesannya, apa ya? Kayak kesannya itu nanti nggak ada yang salah. Tapi kalau kita udah pakai yang reservasi, yang sering banyak berhubungan dengan banyak tabel lainnya, nah ini akan kelihatan masalahnya. Soalnya sedikit berubah di sini aja, nanti yang ke samping-sampingnya itu bakal salah gitu. Terus akan lebih mudah untuk kita melihat kesalahannya daripada yang jarang diupdate gitu. Ini kalau pengendalian internalnya itu ya, pengendalian internalnya buruk ya. Tapi kalau pengendalian internal perusahaan itu bagus, pasti udah diupdate master kamar itu nanti ya, kerjaan kita kayak sia-sia juga sih. Nggak ada, semuanya pasti nggak ada temuan audit sih. Gitu. Jadi pakailah yang banyak berhubungan dengan tabel lain itu sebagai data induk, data yang paling kiri gitu, tabel paling kiri. Gimana? Gimana teman-teman? Udah mulai paham. Oke. Mungkin ada soalnya? Kalau yang dikasih dosenku kayak kompleks, maksudnya kayak beda gitu sih ya. Maksudnya aku bingungnya nerapin rumus yang kayak soalnya banyak, mengikat banyak tabel gitu. Oh, lab join. Kalau yang left join aku nggak nanya yang left join sih, cuman yang lain yang mungkin yang left join bisa kasih. Soalnya kalau yang aku berbeda soalnya. Gimana? Oh ya, ini ada urutan ya. Urutan dalam SQL ya. Yang pertama itu ya biasa select, terus habis itu ini pilihan apa yang mau kita pilih, from misal kalau nggak ada left join berarti on itu nggak perlu dipakai. Tapi ini alias itu boleh aja kalian pakai. Nah, lalu untuk where itu kalau dia atasnya itu nggak ada fungsi agregat. Oh ya, nanti kita bahas agregat ya. Nggak ada fungsi agregat. Agregat itu kayak apa? Agregat itu kayak sum, terus min, max, average, ya AVG kayaknya gitu deh. Sama satu lagi apa? Count. Nah itu, kalau ada 5 ini, nah itu berarti kalian pakai having. Tapi kalau nggak ada 5 ini, itu kalian pakai where. Tapi terserah sih apa yang kalian cari. Misal ada ini ya. Kita langsung ke soalnya aja. Ini gini. Gedein. Kita mau kode produk, terus habis itu
sekalian aja ya, left join, pakai apa ya? Produk master ya? Oke, SB. Nah, kalau udah ada itu, berarti kalau ada left joinan, itu berarti kita harus pakai on, di mana mana kode produk tadi ya, sama dengan B kode produk. Terus kode produk, selanjutnya ada dari B nama produk. Oke. Nah. Oke. Ini urutannya ya. Habis where ada group by, order by, sama having. Itu urutan yang harus kalian hafal. Sekarang where ya. Kalau udah ada fungsi agregat juga, jangan lupa harus pakai group by ya. Kalau ada salah satu dari ini, di sini, di atas sini, itu harus pakai group by. Oke? Itu harus pakai group by. Sekarang where dulu. Group by-nya matiin dulu. Where. Bentar. Mulai dari A aja. Apa sih yang enak? Oh, boleh deh. Nama produk, where, B, left, dari nama produk, B. Nama produk mana? Oke. Kalau nggak salah, left, terus ambil 1, sama dengan C. Kalau nggak salah gini. Urutannya. B, 9. Oh iya, benar. Ingat, nah ini dia. Kalau di atas sudah ada agregat, berarti kita harus pakai group by. Group by-nya kode produk deh. Kode produk, oke. Oh ya, group by itu bisa dibikin juga, gak usah ketik panjang-panjang. Bisa tinggal satu, artinya itu kolom pertama. Atau kalau kolom kedua, itu 2. Jadi group by nama produk, group by kode produk. Tapi karena si kode produk itu pasti nge-link sama nama produk, nggak usah ditulis dua-duanya. Tulis salah satu aja gitu. Oke, selanjutnya kita having ya. Having. Nah, kalau where, itu nggak bisa kita masukin where sum dari si total itu, misalnya lebih dari 5.000 gitu. Itu nggak bisa. Kalau yang agregat itu mesti pakai having. Oke? Having sum dari total itu lebih dari 5.000. Nah, F9. Nih, kita mau tes ya. Ini kita hapus dulu. Itu kan kita pakai having ya. Nah, selanjutnya kita pakai N deh. N. Nah, ini pasti ngaco. Itu invalid. Karena si sum ini harus temenannya itu sama having. Gitu. Kalau sama where dia nggak mau, dia musuhan. Having. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ini berlaku juga untuk yang max, min, average, sama count ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain? Mau nanya. Iya, gimana? Ini contoh perintahnya gimana ya kalau dikalimatkan? Oh, ini. Iya. Kalau contoh di kalimatnya berarti pilihlah enggak. Tunjukkan kode produk, nama produk, dan total dari total penjualan dari masing produk yang memiliki total lebih dari 5.000. Iya, kalau mau ditulisin dalam kalimat kayak gitu.
gimana? Oh, dan huruf awal dari nama produk adalah C. Nah itu kalau mau ditulis dalam kalimat. Terus kenapa pakai left join ya? Nah, itu dia. Left join, kayak yang tadi aku bilang, sales detail ini aku bilang sebagai si kode tabel induk. Karena dari si sales detail itu kita bisa tahu kode produknya, terus kita bisa tahu totalnya. Nah, tapi kalau si mana. Tadi kita ambil dari mana? Produk master ya? Nah, ini kita nggak ada tahu total itunya kan, total harga yang dibeli kan. Nah, tapi kita tahu total produk. Bukan total produk, kode produk keseluruhan. Namun, bisa aja kan ada produk baru yang nggak ada di dalam produk master ini, dan itu belum diupdate sama perusahaan, tapi udah dijual sama perusahaan. Nah, itu bisa. Makanya, aku pilih si sales detail ini itu sebagai data induk. Kenapa kita harus pakai left join? Karena si sales detail ini nggak punya nama. Nama itu ada di data pelengkap si produk master itu. Gitu. Jadi yang master ini sebenarnya pelengkap gitu, bukan beneran master kayak mereka data induknya, enggak, bukan. Aku lebih bilang yang master ini sebagai pelengkap, dan yang punya semua data atau yang ada gabungan dari data-data itu adalah data induk. Gitu. Gimana? Oke, makasih. Ada lagi yang ingin tanya? Santai aja ya, jangan malu-malu gitu. Kayak tanya-tanya aja. Akan dijawab kok kalau aku bisa. Aku mau nanya soal yang aku kasih dong. Yang mana Tapi ya? dia pakainya database sih, cuman Access bapaknya itu ya? yang akses itu. Sejujurnya itu Pak Sofan, kita pause dulu deh. Ini lagi bahas soal chat ya. Ini Max dari Manchester tinggi. Aku lupa. Tulisannya gimana? Nilai total sales kali ya. Nah, total sales untuk pembelian oleh pelanggan. Oke. Ini berarti nanti kita group by si apa ya? Date berarti. Tanggal DO sih. Tanggal DO. Dan pakai itu, terus pembelian tertinggi dalam satu harinya. Coba gini dulu. Bentar. Nggak ada kah? Bentar, apa yang... Oh, sorry. Ya, itu udah benar. Max-nya itu berarti ini. Oh, kita belum nama pelanggan ya. Berarti ini berarti pakai left join. Join si customer master SB on A kode pelanggan. Ada kan? Ya, sama dengan B kode pelanggan. Oke. Apa lagi? Oh, nih. Ini salah. Ini B, berarti B, nama pelanggan. Oke, koma. Ya, ini udah benar. Oke, group by, max-nya udah kelihatan.
Untuk pembelian oleh pelanggan yang pembelian tertinggi. Agak pusing. Untuk pembelian oleh pelanggan yang pembelian tertinggi. Satu harinya oleh pelanggan tersebut. Ini kurang koma nih. Having berarti. Having si Max, ya Max dari total sales itu between ya. Between 2000. Ada nggak? Ada lah. 6.000. Harusnya gini. Ya. Kemungkinan besar sih kalau itu jawabnya gini. Pembelian oleh pelanggan tertinggi. Ini nggak ada yang sama kan? Ya, betul. Kalau mau sih jawabannya kayak gini ya. Oh, biar enak lihatnya salah. Order by 2. Lain 10. Kenapa nih? Kan benar. Nggak usah deh, nggak usah gitu. Ini aja. Ya. Nggak ada yang sama. Ya. Ini berarti tanggalnya di tiap tanggal kita udah ketemu max total. Ini nama pelanggannya siapa. Terus habis itu having ini yang kayak kalimat terakhir nggak terlalu terakhir sih. Nih nilainya itu nilai total sales itu 2.000 sampai 6.000. Harusnya jawabannya seperti itu. Tapi karena kita nggak punya SQL-nya, ya udah nggak bisa cek jadinya ya. Harusnya sih kayak gini. Ada yang mau dibahas lagi? Terima kasih ya. Oh ya, aku mau masin. Berarti nanti kita kalau misal ujian TBK SQL nanti kita cuma nyantumin rumusnya aja kan ya di kertas ujiannya. Iya, nanti kita screenshot ya. Screenshot. Ininya di screenshot juga, ininya apa tabel gini juga di screenshot. Harusnya sih screenshot kayak gini sih. Kayak selayar ini. Oke. Nanti jadinya kayak gini. Kok nggak bisa send itu? Oke, makasih ya. Sip. Ada lagi yang mau dibahas? Ada lagi? Oh, ada yang nanya union ya tadi, aku lupa. Kalau union itu sebenarnya udah ada sih di intensif, dan menurut aku itu udah lumayan jelas. Union itu ngegabungin 2 tabel. Misal tabel A isinya ada 1, 2, 3, 4, tabel B ada 1, 2, 4, 5. Nah, nanti unionnya itu jadi gabungan dari tabel itu tanpa menghilangkan salah satu tanpa ada yang double dan tanpa menghilangkan yang nggak sama gitu. Tapi kalau inner itu berarti yang sama itu kan cuma 1, 2 sama 4 kan. Nah, kalau innernya berarti hasilnya itu 1, 2, 4. Nah, itu perbedaan union dan inner. Untuk rumusnya SQL lagi. Untuk rumusnya itu nanti select ini mungkin from. Tapi di sini aku nggak tahu sih yang sama yang mana. Karena itu union ada aturannya ya. Dia harus sama jenis tabelnya itu harus sama. Nanti select apa dari mana. Misalnya ini BB gitu. Kalau ini AA. Nah, itu tinggal kayak gitu aja sih. Baru dari sana dikembang-kembangin. Misalnya ini select, misalnya nama pelanggan aja gitu. Terus kalau ini select total sales-nya aja, ya kayak gitu. Paling seperti itu kalau union. Dia cukup mudah sih, dan sepertinya nggak akan keluar gitu.
Yang aku takutin keluar, ya yang kayak gitu yang tadi. Yang ada perbedaan. Kita pakai having sama pakai where. Nah, itu harus bisa bedain. Itu akan keluar. Terus urutannya itu select. Terus habis itu ini ada isinya apa. Terus from gitu ya. Terus kalau from kita pakai left join, kita harus pakai on. Terus selanjutnya ada where. Habis where ada group by. Habis itu ada order by. Order by itu nggak wajib ya. Bisa juga tinggal klik di sini nih. Order by itu bisa ASC, bisa DSC. Ini ke atas, ini ke bawah. Terus terakhir ada having untuk agregat. Kalau where itu adalah kayak having juga, tapi yang bukan agregat. Misalnya kayak tadi kan, left dari si nama pelanggan itu, nama PLG, ambil yang pertama, itu sama dengan C. Nah, tapi kalau having itu yang untuk sum, max, min, apalagi? Sama count. Ya, bagus. Itu saja. Oh, tadi ada yang nanya ya. Day 59 ya? Ya benar ya. Mencari 59 hari. Ini maksudnya apa ya? Aku tidak mengerti. Untuk pembayaran mungkin ya. Kayak pembayaran udah lewat 2 bulan atau belum. Nah, kalau lewat 2 bulan, sebenarnya jangan pakai 59 sih. Soalnya kita menghindari bulan Februari sama bulan-bulan yang 31 total harinya. Kayak Juli, Agustus itu 31 kan? Nah, lebih baik pakai mon dari tanggal DO misalnya. Tanggal DO. Itu nanti kita plus 2 gitu. Lebih baik kayak gini sih, kayak di Excel. Daripada kita day 59, day 59-nya gimana gitu. Pembayaran. Kalau aku nangkep dari pertanyaanmu gitu ya. Jadi lebih baik kita pakai yang mon plus 2 aja. Bulannya tambah 2. Kalau misalnya pembayaran lewat dari 2 bulan, dia kena denda. Nah, itu. Gimana teman-teman? Ada yang lain? Apa nih? Pertemuan akhir itu apa? Rekonsiliasi, depresiasi ya? Depresiasi udah. Rekonsiliasi itu pakai VLOOKUP aja ya. Pakai VLOOKUP. Nah, kita pindah ke sini. Rekonsiliasi itu termasuk yang tadi kita kerjain nih. Ini termasuk rekonsiliasi sebenarnya. Mana sih? Oh ini nih, barang yang sudah diterima namun belum tercantum. Ini sebenarnya kayak rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebenarnya kayak itu apa? Parallel simulation, ya itu. Jadi tinggal pakai COUNTIF atau VLOOKUP. Apalagi nih? Ayo. SQL join agregat. Agregat tadi udah ya, max min. Max untuk cari nilai maksimum, min untuk nilai minimum, average, AVG untuk rata-rata, count untuk hitung kayak di Excel. Misalnya count dari ini ada berapa? Nih, count dari ini berarti ada 18 kurang itu, 17. Sebenarnya count gitu ya. Ada 17 pertanyaan yang masuk, itu count. Nanti kalau rumusnya berarti mana sih? Back. Back lagi. Oke. Dari sini count. Ya. Having ini juga count. F9. Oh, nggak ada. Iyalah. Count-nya kan nggak mungkin sampai segitu. Ya. Gitu. Count between deh. Biar asik. Count 1 and 2. Nggak akan ada ya. 0 dan 1 deh.
N1. Oke, nanti ketemunya yang satu semua. Begitu. Oh ya, mau tanya bedanya right join sama left join apa? Kapan harus pakai itu? Nah, ini yang kayak aku bilang tadi. Sebenarnya tergantung kita left join, right join itu sama aja. Tergantung kita taruh data induknya itu di mana. Kayak di sini kan aku bikin delivery order master itu data induknya ya. Berarti data induknya di kiri itu kita pakai left join. Nah, tapi kalau kita bikin data induk itu ada di kanan, berarti kita pakai right join. Nah, aku nggak terlalu suka sih hafalin banyak-banyak. Aku lebih suka satu aja. Berarti ini delivery order master ya. Hasilnya akan sama kok. Ini jangan lupa diubah. Jadi aku lebih suka daripada aku mikirin, data induknya yang mana ya tadi. Aku mending dari awal udah data induk taruh aja di paling kiri. Kita semua pakai left join gitu. Tadi ini pakai apa? Satu lagi. Produk master ya? Customer master. Gini ya. Ya, sama ya. Oke, gitu deh. Ada lagi yang ingin ditanya? Maaf, aku mastiin. Jadi kalau misalnya ini kan left join ya, berarti si customer master ini lebih punya data yang lebih menghubungkan ke yang lain gitu daripada si delivery order gitu ya? Atau terbalik? Sorry. Konsepnya Harusnya gitu. right ya. Sorry. Nah, ini baru benar. Gimana? Sorry, boleh ulangi? Kalau ini kan right join, berarti Iya. Si delivery order ini punya data yang lebih banyak menghubungkan ke Benar. lain. Bagus, pintar. Terima kasih. Ya, kayak gitu. Nanti kalau delivery order masternya, itu kita pindah ke sini, salah. Ini Ctrl X, A, B. Nah, ini baru pakai left join. Nah, hasilnya sama aja. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanya? Ada yang masih bingung? Ada yang masih kesulitan? SQL ini sebenarnya apa ya? Yang harusnya dipelajari kalau di luar itu lama, tapi kita disuruh 2 minggu aja, nggak apa-apa. Memang ujian hidup. Nanti ke depannya biar kita hidupnya lebih mudah. Oh ya, mungkin dosen kalian ajarin yang namanya this thing. Gimana sih cara tulisnya? Aku lupa. This microscope. Oh ya, this TINCT. Nah, ini fungsinya untuk itu aja ya. Kayak yang unik, kayak fungsi unik dari Excel ya. Oh, ngomong-ngomong unik, mari kita ke Excel lagi. Tadi ada yang nanya tentang random sampling ya, kalau nggak salah. Ya, materi sampling. Beberapa ada yang menggunakan sequence. Oke, listing itu fungsinya kayak unik, jadi ngambil yang unik aja. Dan kalau kata Dosko, kata temanku, yang muridnya Dosko, bilang kalau Doskonya bilang listing ini sebenarnya nggak akan masuk gitu, jadi nggak perlu dipelajarin. Tapi ya untuk sekedar tahu aja kalau listing itu untuk unik. Jadi kalau mau ada soal dengan nanti kata-katanya pilihlah yang pilihlah yang unik, nah itu berarti select listing gitu. Oke, balik lagi ke Excel ya. Untuk random. Mana nih? Tadi di mana? Sini. Nah, kan di sprite aku bikinnya itu, ini kita bikin dulu. Nggak usah bikin ya. Copy aja. Nomor PP gitu ya. Dari mana? Laporan sini deh. Control Shift down. Ini kita copy.
kalau di Sprite itu aku kan pakai yang unique, terus ada sequence. Nah, tapi ada yang nggak bisa kan. Nah, kalau untuk random sampling, misal kita diminta 20 sampel ya dari 700 ini. Dari 700 berapa ini? Dari 607 nomor pesanan pembelian. Kalau itu sebenarnya cara ini lebih gampang sih. Tinggal range between aja, range between 1 sampai 609. Nah, tapi PR-nya itu kalian kalau diminta 20, jangan pernah bikin cuma 20 gitu. Selalu bikin lebih banyak dari yang disuruh. Aku lebih saranin dikali 2 sih. Jadi kali 2. 40. Misal sampelnya itu nggak lebih dari 10% ini. Ini kan ada 600 ya. Ada 609. Nah, 10%-nya itu ada berapa? 10%-nya itu ada 60. Berarti kalau nggak lebih dari 60, kalian cukup bikin 2 kali lebih banyak. 2 kali lebih banyak, terus habis itu ini kalian copy ke bawah. Nah, kenapa harus bikin lebih banyak? Soalnya kalau kalian, ini kita copy ya, copy as values. Copy as values. Nah, cara ceknya, duplicate. Kayaknya ini belum ada sih, soalnya sampelnya masih kedikitan. Oh, ada bahkan. Nih, 43. Ada yang keduplikat kan? Nah, itulah gunanya kalian bikin lebih banyak supaya nanti tinggal Control Shift down, terus kalian dari data, kalian remove duplicate aja. Nah, itu. Ini dibikin dulu. 609. Oke. Baru di sininya tinggal pakai VLOOKUP. Lookup value ini, terus table array-nya ini di F4, di 2, di kolom kedua, terus inject match. Oke. Ini udah, terus kan diminta cuma 20. Ya udah cut off aja dari sini ke bawah. Tuh. Tapi untuk ini kan run between nggak usah di cut off. Di sini aja, ini yang di cut off. Nah, nanti ini yang kalian kumpul nih. Ini kalian kumpul sama ini sih juga boleh. Ini kalian warnain aja. Warnain jadi kuning. Nah, itu jawabannya. Itu untuk yang random. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Gimana teman-teman? Apalagi sih yang ditanyain tadi? Agregat tadi udah ya, tolong ajarin soal tahun lalu. Ini soal tahun lalunya yang mana ya, yang masih bingung? Fjoin ini udah ya, masih index match tadi udah. Oh, mungkin EDP 10 itu maksudnya VLOOKUP match ya. Jadi selain ada index match, kita juga punya yang namanya VLOOKUP match. Salah. VLOOKUP dikawinkan sama match. Nah, ini gunanya buat apa? Ini kayak VLOOKUP if. VLOOKUP if. Jadi ada 2 kriteria. Satu yang kita lookup, satu lagi yang langsung aja buka ya, EDP 10. Sorry, ini stop share dulu. Latihan TLBK. EDP 10 kan? Oke.
IP10 kita ke sini share screen one. Oke. Ini kan? Ini ada dua kriteria nih, VLOOKUP match itu sama aja kayak VLOOKUP if nggak ada sih. Maksudnya kayak fungsinya itu kayak sum if kan itu sum if itu dua kriteria kan. Nah, VLOOKUP match itu kayak ya ngambil dua kriteria. Tuh. Misal di sini. Ya, benar. Kita ulang ya. Jadi kita kan mau cari harga barang ya. Harga barang. Nah, tapi harga barang itu beda-beda. Dari tiap supplier. Makanya kita pakai VLOOKUP. Nah, kan harusnya kita tinggal lookup value si ini kan. Lookup value si suppliernya dari si ini, daftar supplier. Dari sini, terus kita ke jagung gitu ya. Nah, ya. Kan ini yang pertama itu jagung. Kita lihat di sini, yang pertama itu kan jagung. Nah, jagung itu ada di sini. Table array-nya udah benar. Terus, nah, kolom index number, sekarang baru kita pakai match. Match-nya lookup value-nya si jagung ini. Terus lookup array-nya itu dari sini, dari supplier sampai si beras ketan. Kalau kalian mau ini juga boleh, tapi nanti jangan lupa di +3. Karena si jagung ini kan ada di keempat. Maka +3 buat 1, 2, 3. Biar jadi 4 gitu. Karena jagung 1, karena dia di keempat harus +3. Gitu ya. Jadi kita pilih dari sini aja supaya cepat. Nggak +3. Jangan lupa di F4. Terus match type-nya yang exact match. Nah, match-nya itu untuk melihat si jagung itu ada di urutan keberapa dari si sini, di B4. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus, apa lagi? Lookup-nya yang tadi, yang itu. Oke. Ini siapa yang nanya? Sudah paham kah? Karena kalau kita cuman kayak gini aja, kita VLOOKUP value, terus habis itu table array. Sorry, salah lagi. Table array, terus ini kan kedelai. Capek, gitu. F4, terus ambil yang keberapa? 4, 5 berarti ya. Ini harus kita ketik satu-satu gitu. Bawahnya berarti harus pindah lagi ke kacang hijau. Gitu. Jadi mending ini kita ituin aja. Kolom index number-nya kita suruh si match itu yang kerja. Value ini dari mana? Dari kode supplier sampai ke sini. 40. Nah, itu akan sama aja. Aku ada yang belum itu. Oh, ada yang salah tadi. Typo di mana ya? Lookup value, match. Lookup array. Gimana salahku? Oh, iyalah. Ini kan nggak boleh itu. IJKL. L harusnya. Ini pasti udah benar. Belum. Sampai mana sih? L kan? BL. Nama-nama. Salahnya di mana ini? Rincian PL. Daftar supplier. Ini udah benar. Oh, ini ngapain? Kok belum juga? Apa yang salah?
B4. B4. Oh, bingung. Jadi di daftar suppliernya, kamu range-nya salah, kayaknya tabel array-nya. Kalau yang kedua itu. Bentar, data. Mm-hmm. Ini yang F, kalau yang itu kan sampai I. Walah, sorry. Yeah. Keren, teliti. Bagus. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Gimana teman-teman? Gimana? Kamu udah lihat ada yang nanya tentang sequence? Sequence Ya, itu cuma ada yang nanya nih rumus selain sequence. Ya, belum terjawab. Oke, belum terjawab sama kamu. Sequence itu cuma ada di 365 ya. Kalau rumusnya itu nggak ada. Kalau di yang selain 365 itu kita bisa pakai field series ya. Tuh di sini. Step value-nya 1, stop value-nya misal di 609 gitu ya. Kayaknya kolom deh. Bentar. Oh, bikin dulu dong. Ini stop value di 609. Emang ada pivot table? Oh, sorry. Udah nggak ada. Ini nanti tinggal ke sini, series 609. Kok nggak ada? Belum diisi. Series 609. Yuk, bisa yuk. Kolom. 609. Ya, paling kayak gitu sih penggantinya. Itu sama aja kayak sequence 609. Paling pengganti sequence itu sih. Soalnya selain 365, nggak tahu 2019 ada nggak? Ada yang pakai 2019? Adakah sequence? Sequence, unique, kayaknya cuma 365 deh. Gimana? Ada lagi? Masih kurang. Oke, ujian. Acel nggak dipakai ya? Acel udah nggak dipakai. Itu sekedar tahu aja. Bahkan Acel sendiri udah nggak diproduksi lagi. Jadi ya udah nggak akan dipakai gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu bagus kalau kalian bisa ACL. Mungkin di kantor nanti ada yang masih ngide pakai ACL, nggak apa-apa sih. Karena sekarang banyak kan MySQL, terus Python, terus HDSQL, JavaScript. Ya paling itu sih. Untuk nguji lebih pakai yang kayak gitu. Ini udah. Jadi ada lagi yang mau dibahas teman-teman? Mau tanya count if sama count if. Oke, perbedaan dari count if itu kriterianya itu bisa banyak. Misal kriteria 1 itu ini. Ini udah ke filter kayaknya. Atau enggak?
Ya, F4 deh. Kita ulang aja. Kita cari soal yang enak. Itu kalau yang kan ada ya, some ifs. Nah, ini ada ya. Terus ada ifs juga kalau kalian ada. Ifs itu pokoknya yang ada SS-nya di belakang itu yang kriterianya bisa banyak, bisa lebih dari satu. Kalau some if, mana soalnya yang enak? Dasar dari pivot kayak gini itu some ifs yang S-nya banyak. Jadi dia quantity pesanan itu ngambil dari November month November year-nya 2005. Nah, itu pakai some ifs. Tapi kalau some if aja itu berarti dia kayak tahun 2005 itu total pesanannya ada berapa gitu. Ya, sum of quantity. Quantity pesanan totalnya itu ada berapa? Itu pakai sum if. Tapi kalau ifs itu dia sampai November. Nah, kayak gitu sih harusnya. Count if sama count ifs juga bedanya di situ. Misal ada berapa pesanan dalam November 2005 itu pakai if. Tapi kalau berapa pesanan pada November tahun 2005 itu pakai ifs gitu. Kalau November doang itu if. Jadi nanti kriterianya dari tanggal, terus habis itu kriteria range-nya dari tanggal, kriterianya itu month-nya itu sama dengan November. Nah, itu count if. Tapi kalau count if itu month-nya sama dengan November, year-nya sama dengan 2005. Gitu. Jadi lebih enak sebenarnya kalau kalian pakai pivot aja sih. Supaya nggak terlalu mikirin yang kayak gitu. TBK kan ngejar cepet ya. Oke, gimana? Yang lain? Udah dimengerti, HT? Aku mau nanya. Oke, boleh. Siapa nih? Misalnya nih, join 3 table. Tabelnya Iya. A, B, C. Oke, balik ke Terus, SQL ya. Nah, terus misalnya untuk joinin A sama B pakai left join. Bisa nggak tiba-tiba B ke C-nya itu pakai right join atau inner join gitu? Atau kalau dari awal left, bakal selalu left? Sebenarnya bisa-bisa aja ya. Bisa-bisa aja. Tapi ngapain gitu? Kayak nggak apa ya? Akan memberatkan otak kita sendiri gitu. Jadi aku lebih suka konstan sih. Kalau masalah bisa atau enggak bisa, tapi kalau masalah aku pengen ribet atau aku pengen simple untuk mikirin mana yang harus jadi data induk, aku lebih pilih semuanya aku left join aja semuanya. Gitu. Jadi misalnya dari delivery order master, left join customer master, ini kan delivery order master ini yang data induk ya. Coba kita cari lagi yang satu lagi penghubungnya. Delivery order master itu nomor DO. Si master invoice nomor DO. Oke. Oke. Berarti di sini kita pakai left join. Left join lagi si master invoice SB on. Salah kok SB C on si nomor DO sama dengan B. C. Nomor DO kan ya? Ya. Masalah bisa atau enggak bisa. Bisa aja. Satu lagi kita mau coba apa sih yang ada di ini? Apa ya? Nomor invoice ya? Masukin nomor invoice saja. Berarti C nomor invoice. Oke. Bisa. Terus ini right. Bisa. Hasilnya 418. Bentar. Berarti ini left. Coba
437. Oh, ini ada yang nggak dapat ya? Ini temuan audit. Nomor invoice-nya berarti belum ada ya? Di delivery order master ini belum ada. Oke, paham kok. Oke. Ya, Kalau makasih. kita pakai right join, itu nggak akan kelihatan, teman-teman. Bagus. Nggak akan kelihatan. Oke, jadi lebih baik pakai left join aja ya. Kalau masalah bisa atau enggak, hasilnya akan keluar, tapi hasilnya nggak akan nunjukin kalau dia ada yang nol di situ. Begitu. Jadi balik ke awal ya, lebih enak, yaudah samain aja. Kan dapat poin kan kita. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Silakan bertanya teman-teman. Ini UAS terakhir, comeback. Gimana teman-teman? Pokoknya inti dari TABK itu jangan panik. Terus rumus apa yang kepikiran, fungsi apa yang kepikiran untuk Excel ya. Ya udah pakai rumus itu aja, jangan kayak ya kemarin Samuel pakainya VLOOKUP nih. Ya VLOOKUP gimana ya? Nah, nanti kalian kalau mikir kayak gitu buang waktu ya jadinya nggak selesai gitu. Cara aku mungkin aku lebih paham cara yang pakai VLOOKUP karena aku kebiasa. Tangan aku udah kayak auto ketiknya VLOOKUP gitu. Kalau tangan kalian udah atau otak kalian lebih hafal untuk count if dalam ngecek kayak tadi rekonsiliasi, nggak apa-apa, it's okay. Cara kedua itu benar-benar aja gitu. Tapi janganlah kalian pakai sum if untuk rekonsiliasi. Bisa sih sum if pakai untuk dia rekonsiliasi. Kita bikin laporan lagi kan, itu bisa aja. Pokoknya kalau cara kalian senyamannya kalian aja. Kalau lebih cepat menurut kalian pakai count if, kepikirannya count if, gas count if. Kalau lebih suka pakai VLOOKUP, pakailah VLOOKUP gitu. VLOOKUP nanti tinggal disama denganin, kita cari yang NA. Kalau count if, lihat rumusnya tuh. Dia kalau ada, berarti nanti dia tidak sama dengan 0. Nanti yang akan jadi false itu yang 0. Berarti dia nggak ada kan di situ. Gitu. Senyaman kalian aja. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau kita bahas? Aku mau tanya, Ya. video record ini nanti dikasih bagi lagi nggak? Mungkin ke 514 ya, YouTube channelnya 514. Oke. Oke. Nanti maksudnya share linknya aja di grup ya. Oke. Makasih. Oke.
Ya, gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau mungkin kalian malu ya, jadi kalian bisa tanya ke sini aja di PC 0812. Itu, bisa hubungin ke situ ya. Masalah kalian di THBK kemarin apa ya? Selain mungkin laptopnya tiba-tiba hang atau apa gitu. Dan jujur soalnya juga banyak ya, jadi soal banyak dialami semua orang. Gimana? Masalahnya ada apa? Masalah pribadi. Oh ya siap. Berat itu ya. Masalah mental sih kalau aku ya. Apa ngelihat Karena soal lagi kondisi banyak tidak banget gitu? memungkinkan. Bukan, Oh, emang eksternal yang nggak oh ya. mendukung. Siap. Gimana? Ada lagi yang bisa dibantu? Tips biar waktunya cukup. Tips biar waktunya cukup. Apa ya? Ini udah tinggal H-3 sih ya ujiannya. Ya kan? Minggu, Senin, Selasa. Selasa udah ujian ya. Kalau latihan itu enggak sih. Ya latihan perlu. Latihan perlu. Biasain aja sama soalnya. Tapi karena ini tinggal H-3, sebenarnya yang bagus itu mengerti soal. Kayak ya kalau soalnya minta ada atau enggak, berarti kalian pakai VLOOKUP atau count, ya kan? Kayak gitu. Itu mengerti kan? Tapi sekarang ya udah tinggal H-3, ya udah hafalin aja soalnya. Nggak ada cara lain. Soalnya udah mepet kan. Terus waktu cukup. Jangan paksain soal yang kalian di sini bukan banyak apa ya. Poinnya gede ini, tapi caranya panjang. Kalau menurut kalian caranya panjang, tinggalin aja. Serius tinggalin aja. Karena teman kalian juga nggak akan selesai di soal itu gitu. Kayak nanti dosennya akan lihat, oh ini anak mahasiswa saya pada nggak selesai gitu ya. Mungkin ada tipe dosen yang kayak gitu. Jadi yaudah yang soal itu dibonusin gitu. Kalau kalian nggak pede dengan soal yang panjang itu, yaudah tinggalin aja gitu. Masih banyak soal lain yang lebih mudah yang bisa kalian kerjain dan kalian dapat full score di situ gitu. Jadi ya janganlah paksain gitu. Kasihan otak juga kan. Udah soalnya banyak. Nggak tahu sih nanti UAS banyak atau enggak. Semoga nggak banyak ya. Tapi jujur UTS kemarin aja aku nggak selesai. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Memang soalnya yang kebanyakan gitu. Sama kalau ada flowchart atau apa ya? Ya kalau ada proses dikasih tahu prosesnya itu baca aja gitu. Karena itu pasti ngebantu banget sih. Gimana? Ada yang lain? Oh iya. Semangat. Terus ada yang tahu KKP digital itu apa nggak? Atau ada dosennya yang tadi barusan ngomong, nanti akan ada KKP digital, kita suruh bikin KKP digital? Ada yang dijelasin sama dosennya?
Karena jujur aku nggak tahu. Aku nggak dijelasin. Bahkan aku kiranya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan, serius. Ini serius. Gak ada yang tahu ya? Apa ini? Coba cari Google ya, TABK. Gimana teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, kita akhirin aja. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa hubungin aku di nomor yang ada di chat. Kalau udah, kita tutup aja. Ditutup ya. Oke, terima kasih yang udah hadir. Selamat belajar teman-teman, semangat. Semoga kita nanti lulus 2021 bareng-bareng wisuda ya. Bye-bye teman-teman. Aku end meeting for all ya. Amin, makasih. Amin, makasih.